bertemu lagi dengan saya Tantri Utami. Bapak Ibu yang di rumah yang sedang menyaksikan acara live talk show di pagi hari ini melalui Facebook PKRS Rumah Sakit Haji Jakarta dan Instagram Rumah Sakit Haji Jakarta. Saya doakan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa memaksimalkan waktunya untuk menyaksikan acara ini. Baik, tak lupa gak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan 3M-nya ya, yaitu pakai masker dengan baik, mencuci tangan sampai bersih, dan menjaga jarak aman kita kurang lebih 1-2 meter ya. Di rumah saja karena sedang pandemi. Tapi apabila ada kesehatan, pihak kesehatan yang urgent, sangat urgent sekali ya, saya udah pakai sangat urgent sekali, berarti udah urgent tingkat dewa ya. Jangan takut, jangan panik, jangan khawatir. Kita ke Rumah Sakit Haji Jakarta saja karena kita punya ruangan yang terpisah untuk perawatan COVID-19. Jadi sangat aman sekali ya, insya Allah. Baik. Kemudian apabila ada lagi yang ingin ditanyakan atau konsultasikan, bisa melalui aplikasi telemedicine. Nah, telemedicine adalah konsultasi by phone. Jadi bisa melalui informasi kita di 021 8693 sampai 8695. Baik, langsung saja nih. Topik untuk pagi hari ini adalah topik yang menurut saya sangat unik sekali, sangat bermanfaat sekali karena banyak digunakan hampir di seluruh manusia saat ini ya. Kenapa? Tidak memilih gendernya, mau laki-laki, mau perempuan, mau usia remaja, dewasa, sampai di atas 50 tahun sekalipun pasti menggunakan yang namanya pelembab atau moisturizer. Nah, cuman selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Bagaimana kulit saya yang kering, kulit saya yang berminyak, yang berjerawat, kapan pakainya, baiknya bagaimana. Untuk hari ini kita sudah kedatangan pakarnya, ahlinya di bidang tersebut. Sudah bertahun-tahun menangani masalah kulit. Kita sambut saja sudah hadir di hadapan kita, yaitu Dr. Rohani Erni, Spesialis Kulit. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, sehat ya. Sedang sibuk apa nih, Dok, sekarang nih, Dok? Sibuk apa ya? Sibuk di rumah aja kali ya? Sibuk di rumah aja, baik. Dan cucu Dok di rumah, Dok? Ya? Cucu? Belum, doain ya. Amin, doain cepat. Oke Dok, tanpa mengulur waktu nih, kita langsung saja ya. Sebenarnya kalau pelembab atau moisturizer itu apa sih, Dok? Ya. Pelembab ini kita tahu semua ya. Pelembab sudah sehari-hari, semua sudah tahu, mulai dari dewasa, anak-anak, laki, perempuan, pada umumnya tahu. Dan itu sejak dulu kita ketahui bahwa mereka mengatakan bahwa pelembab itu untuk mengatasi kulit kering. Iya. Ya sebenarnya pelembab ini banyak didapat di mana-mana, produksinya banyak di mana-mana, dan mereka beranggapan bahwa dengan pelembab yang branded, yang lebih bagus, pelembab yang iklannya lebih menarik, tentu mereka lebih senang. Apalagi kalau mereka begitu mengoleskan ke kulit, langsung kulitnya lembut, bersih, bercahaya gitu ya. Mereka senang sekali. Padahal sebenarnya mereka harus kita beritahu bahwa pelembab itu perlu kita ketahui, jadi jangan asal beli, jangan asal apa. Iya. Karena kualitas dan efektivitas pelembab itu harus kita perhatikan. Nah, itu tergantung dari apa? Tergantung dari bahan aktif, kemudian tergantung dari bahan dasar pelembabnya sendiri, kemudian kita lihat tujuan dan indikasinya apa sih kita pakai itu. Karena tidak semua perlu pelembab, tidak semua perlu ini, ya memang agak repot. Dan di masyarakat umum mereka mengacaukan antara pelembab-pelembab itu sedang. Padahal sebenarnya pelembab itu ada beberapa kategori berdasarkan cara kerjanya. Ada yang kita sebut dengan humectant, itu pelembab. Kemudian ada yang bekerja secara oklusi itu penutupan.
kemudian ada dengan emolian. Nah, pelembab itu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dengan misalnya, nah makanya dia mempunyai beberapa masalah, beberapa peran, yaitu dia merestorasi sabar-sabar kulit sama itu artinya barrier kulit kita yang paling luar itu, dia memperbaiki itu, kemudian dia mencegah penguapan, karena kalau terlalu banyak penguapan dari kulit yang secara kasat mata kita nggak lihat, itu kan nanti menyebabkan kulit kita menjadi kering, ya daya tahan kita juga bisa menurun. Kemudian pelembab itu dia mengatur kadar lemak dan kadar air di kulit kita, di permukaan kulit kita. Jadi kalau kulit kita itu nampak lebih sehat, lebih bagus karena kadar air dan kadar lemaknya itu seimbang. Kemudian pelembab juga itu mencegah proses keratinisasi. Keratinisasi itu proses pengelupasan yang berlebihan. Jadi gitu. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah sebenarnya pelembab itu? Iya. Pelembab itu adalah suatu bahan campuran kimia yang dibuat untuk dibalukan ke kulit, baik itu kulit wajah atau kulit badan yang lain, agar kulit nampak lembab, nampak lebih lembut, nampak lebih segar, lebih bercahaya dan lebih lentur. Gitu. Nah, tapi sekarang lebih banyak orang, dan bukan sekarang aja sih, memang dari zaman dahulu banyak mereka buat pelembab sebenarnya dari bahan alami. Ya. Seperti apa yang sudah bahan alami itu? Banyak orang ada yang buat dari aloe vera, antara lain ya. Sering dengar aloe vera ya. Kemudian kita lihat bagaimana sih cara mengaplikasikan pelembab itu. Nah, pelembab itu biasanya kita pakai segera setelah mandi. Ya, jadi kulit kita masih lembab, masih apa. Jadi makanya pada waktu mandi, waktu cuci muka atau apa, dengan handuk jangan digosok, tapi hanya tepuk-tepuk kayak. Pakai handuk ya? Pakai handuk, jadi supaya agak lembut kan, permukaannya lebih lembut, lebih kenyal sehingga pelembab itu lebih mudah kita pakai. Makanya dianjurkan segera setelah mandi. Jadi kulit kita masih agak kenyal, masih agak basah kita pakai gitu. Nah, biasanya dianjurkan pemakaiannya 2 kali sehari. Untuk kulit-kulit normal atau untuk apa. Tapi untuk kulit-kulit yang lebih kering atau lebih apa itu, atau pada cuaca yang lebih dingin atau musim dingin atau biasanya pelembab bisa pakai 2-3 kali atau misalnya setelah kita wudhu atau apa, pakai pelembab untuk muka atau wajah atau boleh. Tapi kita harus lihat cocok nggak ini pelembab untuk di wajah, jangan pelembab untuk di badan kita pakai untuk di wajah. Beda ya Dok? Terus ada efek sampingnya nggak sih Dok? Ada. Jadi ada efek-efek samping karena gini. Pelembab itu selain dia terdiri dari bahan pelembab aktif sendiri, dia juga terdiri dari bahan dasar. Bahan dasarnya itu nanti bentuknya dia berupa sabun, berupa krim atau dia berupa lotion atau berupa tinctur, macam-macam bentuknya. Setelah itu dia juga mengandung bahan pengawet, bahan pewarna, bahan pengharum. Terus mengandung juga stabilizer, jadi ada emulsifier namanya. Kemudian dia mengandung bahan-bahan aktif yang lain. Nah, bahan-bahan itulah yang biasanya menyebabkan alergi atau iritasi atau kelainan-kelainan yang timbul. Misalnya berupa kalau anak-anak ada yang kayak biang-biang keringat atau yang terlihat kayak bisul-bisul yang kecil. Nah, itu termasuk, atau biasa berupa kayak bertikarya tiduran gitu. Nah, itu termasuk antara lain efek-efek samping dari beberapa pemakaian pelembab. Berarti harus pintar-pintar pilih juga ya Dok ya? Benar. Jadi kalau kita mau
beli pelembab dan pemakaian pelembab, apalagi dengan merek yang banyak sekarang ya di pasaran banyak banget gitu ya. Ya kita lihatlah, kita harus baca dulu bahan-bahan aktifnya apa aja sih, bahan-bahan dasarnya apa aja. Terus mungkin ada bahan-bahan tambahan yang perlu kita pelajari, kita lihat juga gitu. Itulah yang perlunya. Oke, baik dok. Kemudian ada kontraindikasi nggak dok? Pelembab ini tidak boleh dipakai untuk kulit seperti apa? Nah, pelembab itu tidak selalu kita harus pakai pada setiap saat, karena memang pertama ada kita lihat dari tujuan dan indikasinya. Kemudian dia tidak boleh kita berikan pada kulit yang sedang meradang, yang merah, yang lagi bengkak, yang lagi basah, nggak boleh. Jadi prinsipnya harus kita netralisir dulu dengan misalnya obat-obat kompres atau obat apa, baru kita mulai lanjutkan lagi untuk berikutnya. Makanya untuk terutama untuk bayi-bayi, untuk anak-anak itu juga kita harus perhatikan, jangan nggak boleh ada pewarnanya, nggak boleh ada pewangi, bayi-bayi juga sudah bisa digunakan pelembab ya? Sebenarnya dari dalam kandungan kan udah mulai kita perawatan ya anak kita ya, dengan ibu-ibu minum inilah, minum itulah supaya bayinya yang keluar kulitnya bagus, mulus, bersih, bebas dari lemak-lemak yang tidak. Oh gitu. Soalnya kalau notabene di masyarakat itu kalau lagi bayi itu jangan pakai apa-apa dan pakai apa-apa gitu. Itu sangat penting ya dok ya. Baik. Sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk ini dok. Baik, saya bacakan dulu ya dok ya. Dari Ibu Devi di Jati Asih ini dok. Dok, maaf, kulit saya ini normal. Apakah masih perlu menggunakan pelembab atau tidak? Atau saat kulit saya kering saja? Itu dok. Ya. Terima kasih buat presiden. Iya. Pertanyaan bagus, karena kita memang biasanya untuk kulit normal apa perlu enggak ya kita pakai. Nah, apa sih kulit normal itu? Kulit normal itu kulit yang apa? Lebih cerah, lebih segar, lebih lembut, lembab dan lebih lentur. Kayak Mbak Tantri kan gitu ya. Kulit bayi, kulit bayi, kulitnya bisa aja. lebih lentur, jadi berarti tahanan keseimbangan antara kadar air dan kadar lemak di kulit, di permukaan kulit itu alhamdulillah masih bagus, karena dengan bertambahnya usia dan dengan pengaruh lingkungan semua itu akan mempengaruhi kadar-kadar lemak dan kadar keseimbangan air di kulit. Untuk sebagai pelindung kita misalnya supaya mencegah jangan terlalu kering, jangan iritasi, jangan dianjurkan untuk pemakaian pelembab apa buat kulit normal, tetapi base-nya biasanya kita pakai yang water based moisturizer, jadi bahan dasarnya air biasanya. Ya, biasanya kan ada water in oil, ada oil in water. Itu tercantum dalam biasanya kemasannya. Ada kemasannya. Makanya kalau kita mau beli pelembab, jangan sekaligus yang besar, karena kita coba dulu beberapa pelembab yang mana kira-kira kita cocok. Oh gitu, baik-baik. Kemudian untuk menentukan cocoknya itu kira-kira kita kasih waktu berapa hari, berapa minggu gitu? Karena memang ada yang pada waktu pemakaian pertama, pemakaian kedua, ketiga belum apa-apa. Tapi setelah 2 minggu, 3 minggu, sebulan belum ada. Jadi memang jangan langsung diganti dulu kan. Kita pakai dulu kira-kira sebulan sampai 3 bulan. Makanya beli yang kecil aja. Karena kadang-kadang gini, sama-sama pelembab, misalnya sama-sama dari branded mana, tapi serinya beda. Kan sudah nggak masuk kulitnya. Ini harus sabar ya. Jangan seminggu ngacok ganti lagi biar sekali satu bulan. Apalagi wanita nih kayaknya dok ya. Ada yang bertanya lagi dok? Kita bacakan aja dari ini laki-laki nih dok yang bertanya nih, Bapak Bambang dok. Tadi apa sih dok maksud humektan
itu berdasarkan golongan cara kerja ya, yang seperti ngomong tadi. Kita bagi atas yang ada disebut humektan. Humektan itu pelembab, ya sebagai pelembab. Jadi dia itu kerjanya apabila kita oleskan di kulit, dia menarik cairan dari kulit bagian dalam, tarik sampai ke permukaan kulit. Jadi kulit kita menjadi lebih lembut, lebih lembab. Itu biasanya dia pelembabnya itu. Nah, itu ada beberapa macam jenisnya yang kita perlu tahu. Kemudian ada yang oklusi. Oklusi itu dia oklusi sesuai dengan katanya dia menutup, jadi dia berupa minyak mineral yang berupa film atau apa, jadi agak ini sedikit ya, agak banyak sedikit kayaknya. Gunanya dia untuk mencegah evaporasi penguapan lebih banyak. Nah itu pada penyakit tertentu atau pada orang-orang dengan kulit yang sangat kering. Nah itu kan kita mencegah jangan terlalu banyak penguapan supaya jangan. Nah kemudian yang ketiga emolian. Emolian itu pelembut. Jadi memberikan pelembut. Dia yang memberi kelembutan. Jadi apabila kita oleskan di kulit, dia diserap, dan di kulit ini kan ada sel-selnya dan dia akan masuk di antara sel-sel itu. Jadi dia membuat kulit lebih lembut, lebih lentur. Kayak Mbak Tante itu, kulitnya lebih glowing. Saya lagi itu itu ya. Nah untuk jenis kulitnya ini gimana dok? Maksudnya satu pelembab ini ada yang sebagai humektan, ada yang sebagai ini, apa satu pelembab itu tiga-tiganya sudah ada pelembab itu? Enggak beda ya? Sebenarnya bisa, itu tergantung dari bahan yang mereka pakai lagi kan, bahan itu. Humektan itu pelembab bisa juga sebagai pelembut. Apabila dia tambahkan misalnya salah satu bahan misalnya lanolin atau apa, dia tambahkan bisa sebagai pelembut. Ataukah emolian itu apa bisa sebagai oklusi bisa. Kalau dia olesnya terlalu tebal, makanya semua ini kita pakainya tipis-tipis aja gitu. Nah untuk itu misalnya untuk wajah, ya biasanya pelembab untuk wajah dengan untuk badan-badan lain biasanya agak dibedakan, karena ada beberapa komponen, misalnya derivat silikon biasanya itu kan biasa masuk dalam oklusi. Itu biasa dipakai untuk krim-krim kosmetik. Makanya kalau pakai krim kosmetik tentu jangan terlalu tebal. Jadi dia gunanya sebagai pelembut. Jadi dia menutup sebagai pelembut dan dia agak lebih lama hilang. Jadi kelihatan lebih glowing, lebih apa ya. Nah kita lihat untuk kulit-kulit, misalnya ada kulit yang kering. Ya kan? Ya. Misalnya ada kulit yang kering, misalnya kulit wajah lebih kering misalnya. Nah itu biasanya kita pakai bahan dasar yang oil based moisturizer ya, kita pakai itu. Kemudian ada kulit yang oily, berminyak. Nah kita pakai dasar yang water based moisturizer. Jadi kemudian ada lagi yang kita sebut dengan mature itu atau yang matang. Nah, yang matang itu biasa pada dewasa muda masuk ke dewasa usia tua gitu ya, usia peralihan. Itu biasanya kulitnya mulai kering. Nah, kita pakai yang tadi yang oil based moisturizer, di mana semuanya itu kita biasanya anjurkan untuk disertai dengan tabir surya. Sunblock itu. Jadi ada sunblock, ada sunscreen. Biasanya pakai tabir surya, di mana SPF-nya itu tergantung dari kegiatannya. Kalau dia kegiatan lebih lama banyak di lapangan, kita pakai yang agak tinggi. Kalau enggak, ya pakai 15 cukup. Nah, kemudian ada lagi kulit yang sensitif. Nah, yang sensitif ini hati-hati, harus hati-hati banget, karena kita harus pakai yang hipoalergi. Tapi walaupun begitu, tidak semua orang dengan hipoalergi
bagus, tetap ada yang alami juga kan. Jadi sangat sensitif saking sensitifnya ya dok. Jadi kemudian ada juga yang normal, yang kombinasi. Iya. Normal kombinasi. Biasanya kita pakai yang bahan dasarnya water based moisturizer. Oke. Jadi memang harus kita. Jadi masing-masing ada kategori kulit seperti apa, seperti apa juga ya, beda-beda Dan ya. aktivitasnya juga kita harus lihat. Terus bahan-bahan dasar apa sih yang cocok untuk mereka. Bagaimana Pak Bambang? Berkenan dengan jawabannya? Buat teman-teman yang di rumah juga boleh langsung saja kalau ada pertanyaan, boleh ketik di komennya atau DM langsung di follow IG kita ya. Oke, sudah ada. Itu semangat sekali ya teman-teman di rumah ya. Ada lagi yang bertanya, Dok, dengan Ibu Tari, ya, bagaimana pemakaian pelembab pada wajah? Apakah sama dengan pemakaian pelembab pada bagian tubuh yang lain? Pertanyaan Dok. Terima kasih. Tadi saya sudah jelaskan kan untuk Iya, kulit yang kering, kulit itu. Kemudian untuk wajah jangan lupa kadang-kadang ada yang tambahkan untuk yang anti komedo. Jadi jangan terbentuk. Biasanya kalau pakai pelembab juga terjadi komedo kan banyak. Jadi pelembab itu biasanya mereka campur juga dengan anti komedo. Setelah itu dia. Kemudian mereka juga biasa campur dengan anti inflamasi. Anti-inflamasi misalnya setelah peeling takut terjadi iritasi apa mereka pakai pelembab yang ada anti-inflamasinya misalnya, atau ada juga pelembab yang mereka campur dengan anti-pruritus, anti gatal. Nah, kulit wajah itu sampai ke leher atau sampai di telinga belakang itu biasanya agak lebih sensitif karena mereka kan lebih tipis komposisinya kulit-kulitnya dibandingkan dengan kulit-kulit badan yang lain. Jadi biasanya pelembab untuk wajah dan untuk badan yang lain biasanya kita bedakan deh. Dibedakan ya dok ya. Apalagi kan kalau untuk wajah mungkin lebih sering terpapar ya sinar matahari gitu ya dok ya. Oke, begitu Bu Tari. Oke, ada lagi nih dok. Aduh, banyak sekali pertanyaan pagi ini ya. Laki-laki boleh nggak pakai pelembab dari Pak Supriyanto di Bandung? Jauh sekali nih di Bandung misalnya. Kalau boleh seperti apa pelembabnya? Pelembab itu sama, jadi nggak membedakan antara wanita, pria, laki, perempuan nggak ada bedanya. Yang beda itu hanya untuk pada anak-anak, bayi, anak-anak dan dewasa. Oh gitu. Jenis pelembabnya sama ya? Perempuan sama laki-laki? Boleh ya Pak, nggak boleh kalah sama istrinya. Jadi kalau belanja double bikin bukan. Ada lagi, namanya sama dengan tadi ya Pak Bambang. Pelembab yang aman untuk usia lanjut di atas 70 tahun. Berarti jumlahnya masih tetap pengen eksis nih Pak Bambang. Apa kita pelembab yang aman usia 70 tahun? Biasanya kalau 70 tahun ke atas itu kulit kita kan mulai menuju ke arah kering. Ada yang mulai kering, ada yang keringnya sedang, ada yang keringnya berat, ada yang sangat berat. Yang sangat berat itu misalnya sampai terjadi luka-luka kekeringan atau apa? Pengelupasan gitu. Pengelupasan gitu ya. Itu kalau tanpa penyakit ya, karena ada juga biasanya kalau sudah usia lanjut itu ada macam-macam, ada penyakit yang kita sebut dengan ichthyosis. Ichthyosis itu mulai kulit kering terkemas, ada juga yang disertai dengan misalnya psoriasis atau ada yang mereka disertai dengan erythroderma, jadi kulit makin merah makin apa. Kalau untuk yang normal yang biasa tetap pakai yang biasa aja dengan base-nya tetap pakai oil base moisturizer. Dan jangan terlalu banyak sering bermain dengan air karena air kan jadi kulit kadang-kadang makin kering. Baik dok. Nah ini ada lagi nih dok dari Ibu Lucy. Ibu Lucy dari Depok. Kulit berminyak nih dok. Tetap pakai pelembab apa enggak? Tetap sama. Kulit berminyak yang biasa mereka pakai itu adalah yang bahan dasarnya water,
water based moisturizer, dan kadang kita ditambahkan dengan anti komedo. Kadang mereka pakai komedo dan mereka biasanya tetap dianjurkan untuk pakai sunblock nggak matahari surya kalau keluar rumah. Kadang suka ada keluhan juga dok, berminyak pakai pelembab malah tambah basah, itu kenapa dok? Apa salah ya? Salah bahan dasarnya. Pemilihannya yang kurang tepat. Makanya bisa, jadi kita jangan beli asal beli harganya mahal, bagus, cocok, belum tentu. Iya Kan? Jadi kita harus lihat dulu bahan dasarnya. Tujuannya apa sih? Untuk apa sih? Untuk kulit yang mana? Kulit kering kan? Gitu dok ya. Sekarang kalau ini saya tanya dok ya. Tadi kan dokter bilangnya minimal 2 kali pakai pelembab habis mandi ya dok ya. Sekarang kalau saya pulang kerja nih dok, kita udah keringetan, udah kotor, cuci muka, nanti boleh pakai pelembab lagi apa enggak dok? Boleh, tapi kalau sebaiknya begitu baru pulang dari manapun kita nggak boleh langsung bersihkan muka dulu, bersihkan badan, adem-adem dulu kan, kira-kira 15 menit, 20 menit, setelah itu baru tips lagi ya, pakai pelembab ya. Tapi yang sesuai dengan dengan kulit kita, dengan Oke, ada lagi pertanyaan dok sepertinya. Baik. Dok, kulit saya agak berjerawat, berminyak cenderung berjerawat. Jadi dok, bagaimana? Pakai pelembab apa? Tadi yang dokter bilang. Seperti tadi yang ibu siapa itu tadi? Ibu Lucy tadi ya. Jadi jawabannya kira-kira gitulah. Jadi kalau berminyak cenderung jerawat ya kita pakai yang pelembab, tapi nggak boleh tebal, nggak boleh apa, dan jangan macam-macam dipakai karena biasanya kita utamakan dulu untuk pengobatan jerawatnya. Tapi pelembab itu sangat penting ya dok ya. Pintar-pintarnya kita dulu, lihat kandungannya dulu, biar sesuai dengan kulit kita sendiri ya dok ya. Bagaimana, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, sebenarnya sudah 30 menit, kita bahkan lebih nih kayaknya. Kita sudahi saja dok ya? Iya. Kita sudahi saja. Dan masih ada tips penting apa ya? buat oleh-oleh yang di rumah. Ya, mungkin yang perlu kita perhatikan untuk pelembab itu ada yang namanya dengan fragrance free. Jadi maksudnya bebas dari pengharum pewangi karena tidak semua orang cocok. Kemudian kita lihat pakai bahan aktif yang seminimal mungkin. Jadi maksudnya satu aja gitu, jangan sampai bahan aktifnya ini kalau kita lihat kan. Kecuali kalau di bawah pengawasan dokter itu terserah ya, karena dokternya bisa. Kemudian coba kita lihat kita pakai bahan-bahan yang hipoalergi. Yang apa? Jadi tapi walaupun sudah hipoalergi kan kadang-kadang ada yang masih alergi juga, masih alergi juga. Kemudian lebih bagus kita pakai yang alami. Kemudian mungkin pakai yang paraben free. Jadi paraben itu sebenarnya untuk pengawet. Dia ada tingkat keamanannya, kira-kira 0,1 sampai 0,3% biasanya dianggap aman. Tapi walaupun kecil, kadang-kadang nggak semua orang cocok juga kan. Jadi bahan-bahan pengawet itu harus kita lihat. Kemudian tadi saya bilang coba untuk penggunaan pelembab jangan kita besar ini, kita beli yang kecil-kecil dulu. Kita cocok kira-kira yang mana yang pesan terakhir apa ya? Pesan terakhir biar supaya tampil lebih cerah, lebih sehat, lebih sehat, lebih segar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, pemakaiannya, pelembabnya sesuai dengan yang kita butuhkan atau apa. Saya rasa dokter-dokter spesialis kulit rumah sakit Haidi siap. Baik, recommended banget. Siap main dengan sepenuh hati dengan Islami tentunya ya dok ya, sesuai moto kita. Baik.
Baik dok, kalau begitu alhamdulillahirobbilalamin. Oke, acara talk show di pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang di rumah, Bapak Ibu semuanya ya dok ya. Dokter juga sehat, teman-teman di rumah jangan lupa selalu melaksanakan 3M-nya, pakai masker dengan baik, mencuci tangan sampai bersih, dan menjaga jarak aman 1-2 meter minimal. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.